Puji Allah yang setia, yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Rawatmu yang bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
pernah kau biarkan.
saya mengajak kita melihat seorang tokoh yang sebenarnya tidak terkenal ya, mau dibilang tokoh, tapi sesungguhnya seorang pria yang namanya dicatat di dalam Alkitab dan hanya ada 2 ayat yang menyebutkan nama itu. Kalau nama itu dicantumkan di dalam Alkitab, berarti ada sesuatu yang penting berkaitan dengan orang tersebut. Saya ajak kita buka dulu 2 ayat ya. Pertama di dalam Roma pasal 16 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Bapak Ibu buka Alkitab, bisa melalui handphone ataupun Alkitab. Roma 16 ayat 13. Semua sudah dapat? Mari kita baca yang ketiga ya. Roma pasal 16 ayat 13, hitungan ketiga. 2, 3. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Ayat yang kedua kita buka dalam Markus pasal 15 ayat 21. Markus pasal 15 ayat 21. Semua sudah dapat? Markus pasal 15 ayat 21. Hitungan ketiga. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Tokoh yang saya akan angkat pada pagi hari ini yaitu seorang yang bernama Rufus. Ya, Rufus. Rufus itu dalam bahasa Yunani artinya warna merah. Ya, warna merah. Rufus ini disebut oleh penulis Roma, ya, si Paulus, bahwa Rufus ini adalah orang pilihan Allah. Orang pilihan Allah. Ini suatu ungkapan yang tidak biasa. Kemudian dikatakan bahwa ibunya pun Paulus sudah menganggapnya sebagai ibunya sendiri. Berarti di dalam salam kepada jemaat di Roma, ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, ini salam yang khusus diberikan kepada Rufus. Berarti Rufus ini seseorang yang cukup penting di gereja di Roma. Dan ibunya Paulus menganggap seperti ibunya sendiri. Berarti ya, Rufus dan ibunya adalah orang yang sangat dikenal, orang yang sangat penting di dalam gereja Tuhan yang ada di Roma. Nah, memang tidak banyak ayat menjelaskan siapa Rufus ini. Hanya di dalam Markus dikatakan bahwa Simon orang Kirene itu ayahnya Alexander dan Rufus. Kenapa dia tidak menulis hanya Simon orang Kirene, hanya menulis orang Simon orang, tetapi dia menambahkan ayahnya Alexander dan Rufus? Ada kemungkinan bahwa surat Markus ini ditulis di Roma, sehingga untuk jemaat Kristen yang ada di Roma waktu itu di abad pertama, mereka mungkin tidak mengenal Simon Kirene, Simon orang Kirene ini. Tetapi yang mereka kenal adalah Rufus, ya, dan ibunya. Apakah karena ayahnya sudah meninggal, Simon ini sudah meninggal, tapi ibunya atau istri Simon orang Kirene ini masih hidup, ya, sehingga Paulus menganggap ibunya Rufus ini adalah ibunya, tentu secara rohani.
Dan Rufus mendapatkan salam khusus dan disebut sebagai orang pilihan. Dalam terjemahan yang lain, ya, kalau Bapak Ibu lihat, itu dikatakan ia adalah orang yang, versi mudah dibaca, orang yang sangat khusus bagi Tuhan. Ada juga dalam versi Indonesia masa kini, Rufus adalah orang pilihan Tuhan yang terpuji. Berarti Rufus ini seorang yang bukan hanya dikenal di dalam gereja di Roma, tapi dia adalah orang yang sangat dihormati, disegani, dan saya yakin dia sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Bisa jadi Rufus dan ibunya dalam gereja Roma adalah orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya, sehingga Paulus sampai terkesan. Bahkan ibu Rufus Paulus anggap sudah ibunya sendiri. Bapak Ibu, kalau kadang-kadang kita di gereja, ya, kedekatan kita dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, seringkali kedekatan itu bukan lagi sesuatu yang asing, ya. Kita sudah anggap seperti keluarga kita sendiri. Kita sudah merasa seperti orang tua kita sendiri. Seringkali kita dengar ada orang tua rohani. Oh, saya punya bapak rohani, saya punya ibu rohani. Kenapa ada ungkapan ibu rohani, bapak rohani? Artinya orang itu memiliki figur, atau ya sebagai figur yang kita hormati, yang memiliki teladan kehidupan takut akan Tuhan yang baik, yang patut untuk kita teladani, dan kita mungkin mendapatkan perhatian, mendapatkan nasihat, mendapatkan dukungan, dan kita menganggap orang itu sudah seperti orang tua kita sendiri, ya, entah itu bapak rohani atau ibu rohani. Ada juga kakak rohani, ya, saya punya kakak rohani karena dia menjadi teladan bagi saya, sangat dekat, sangat menyayangi saya, dan saya gak mungkin bisa melupakan dia. Ya, itu karena orang tersebut memiliki karakteristik yang khusus, ya. Dan Paulus katakan Rufus ini orang pilihan yang terpuji. Nah, kita lihat dulu sekilas, ya, mengapa Rufus ini menjadi sebuah pribadi yang sangat dihormati dan mendapat salam khusus. Padahal ada banyak orang di Roma, mungkin ada banyak pelayan Tuhan, tapi Rufus dan ibunya itu mendapatkan salam khusus dari Paulus. Kita lihat sejarah, kita lihat ke belakang di surat Markus, ya. Simon orang Kirene. Simon ini kemungkinan besar dia, menurut para penafsir, dia adalah orang Yahudi, tetapi dia tinggal di Yerusalem, tapi dia sering berpergian keluar kota. Nah, ketika di dalam Markus dicatat Simon ini baru dari luar kota, berarti dia masuk ke Yerusalem, ya. Dia dari luar kota, dia masuk, ya, dia nggak tahu kalau ini ada sebuah peristiwa besar, peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Dia bisa saja tidak kenal siapa Yesus, karena dia tidak dicatat. Karena di waktu Markus mencatat itu, ketika Markus tahu bahwa Rufus dan ibunya itu sudah menjadi Kristen, ya, di Roma, sehingga Markus mengatakan Simon orang Kirene, ayahnya, ya, berarti menegaskan Simon ini ayahnya Alexander dan Rufus. Karena mungkin saat itu si Simon ini sudah lama meninggal, dan orang-orang Kristen yang baru yang ada di Roma tidak mengenal Simon. Yang mereka kenal adalah Rufus, ya. Oleh karena itu dikatakan ayahnya Alexander dan Rufus, berarti dia dua bersaudara, ya, Alexander dan Rufus. Bapak Ibu, ketika Simon ini masuk, ya, kemungkinan besar Simon ini memiliki postur yang bagus, ya, postur yang besar, ya. Kira-kira di sini siapa, ya, postur yang bagus, yang tinggi besar? Mungkin ya mirip-mirip Pak Mujiono, ya, tapi badannya karena masih muda, kekar, jadi sangat kuat. Lalu kemudian prajurit Roma itu menahan Simon ini, ya, di dalam Markus tadi. Coba kita lihat.
Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka apa? Paksa untuk memikul Yesus. Kamu, sini. Sini kamu, ini paksa ya. Sini, pikul salibnya. Bapak Ibu, saya mencoba untuk merekonstruksi, ya, coba membangun sebuah sebuah kisah tentang Simon ini, ya, Simon orang Kirene ini. Ketika dia dipaksa, saya membayangkan posturnya bagus, dia mungkin gak rela awalnya, dia tidak terima. Kenapa harus dia yang pikul orang yang terpidana mati ini? Kenapa harus saya, bukan orang yang lain? Nah, tetapi ketika dia memikul salib, tentu Yesus juga berjalan di salib itu. Memang Alkitab tidak menceritakan apakah Yesus berbincang-bincang dengan dia, berkata-kata dengan dia. Alkitab tidak mencatat. Tapi saya membayangkan bahwa si Simon ini, dia bisa saja memiliki perasaan empati, ya, dia simpati. Karena apa? Bisa jadi dalam perjalanan dia memikul salib yang berat itu, mungkin ada orang yang menyampaikan, dia tanya, ini siapa sih orangnya? Kenapa sih saya harus pikul salibnya? Kita nggak tahu percakapan-percakapan di seputar jalan salib itu. Lalu saya coba mencari tahu kenapa harus salibnya dipikul oleh orang lain. Ternyata bahwa kalau orang yang terpidana salib, ya, disalibkan, ini memang sebuah hukuman yang sangat mengerikan, yang membuat seseorang itu matinya perlahan-lahan. Jadi harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Mulai dari dia dicambuk, ya, dia disesat, dicambuk, dipukuli dan sebagainya. Terus dia harus memikul salibnya. Lalu kemudian di bukit itu dia harus disalibkan, di salib yang dia pikul itu. Itu penderitaan yang luar biasa. Namun kalau seseorang yang sedang memikul salib, dia jatuh, dia pingsan, atau dia mati, maka dia tidak jadi disalibkan. Karena dia sebelum sampai disalibkan, dia sudah mati, atau dia sudah pingsan dan tidak mampu untuk memikul salibnya, dan tidak mungkin untuk disalibkan dalam kondisi dia pingsan. Dan itu akan memakan waktu yang sangat lama. Menunggu dia siuman, belum tentu waktu siuman dia bisa memikul salib lagi. Dan itu sangat merepotkan bagi Serdadu Roma saat itu. Oleh karena itu, Yesus ini gak boleh mati dalam perjalanan. Bayangkan, tubuhnya dan semuanya itu sudah hancur karena dia dicambuk, ya, dia dipukul dan sebagainya. Dan tentu dia sudah banyak sekali mengalami pendarahan. Bapak bisa membayangkan kalau orang mengalami pendarahan, kesakitan yang luar biasa, badannya tercabik-cabik, bagaimana mungkin bisa memikul salib yang berat itu? Bisa mati dalam perjalanan. Sebab itu prajurit Roma kemudian menahan si Simon ini, orang Kirene ini. Saya yakin, ya, bahwa semua itu terjadi bukan kebetulan. Masih Tuhan izinkan itu terjadi. Ada orang yang Tuhan siapkan untuk turut memikul salib yang harus dipikul Yesus, supaya kurban penghapusan dosa itu yang harus terpaku di salib ini, itu harus terjadi. Dan Simon orang Kirene ini menjadi orang yang saya bisa katakan dalam tanda kutip pilihan Tuhan. Awalnya dia dipaksa, awalnya dia memikul juga dengan terpaksa. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia memikulnya sampai ke Bukitan Kora. Perjalanan naik ke bukit itu tentu perjalanan yang tidak mudah. Tetapi dia yang terpaksa memikul dengan setia, dengan sabar, sampai pada akhirnya. Dan perbuatan Simon ini ternyata memberi dampak yang besar, bahwa melalui perbuatan Simon ini Kristus
bisa terpaku di atas salib. Dan Alkitab mencatat bahwa orang yang tergantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Maka Yesus menjadi terkutuk, menggantikan kita yang harusnya tersalib, yang dikutuk oleh Allah karena dosa, digantikan oleh Yesus. Dan di dalam proses via dolorosa, jalan sengsara itu, Tuhan pilih Simon ini, orang yang tidak kenal Yesus, orang yang bukan pengikut Yesus, tetapi dipaksa untuk memikul salib Yesus. Ternyata itu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Terpaksa berubah menjadi setia. Dan ketika dia setia memikul salib Yesus sampai akhir, Alkitab mencatat bukan hanya Simon yang diselamatkan. Memang Alkitab tidak mencatat proses dia berjumpa Tuhan, tapi dalam perjalanan memikul salib bersama dengan Yesus, Alkitab mencatat ibunya Alexander dan Rufus menjadi orang pilihan Allah, orang yang diselamatkan melalui ayahnya Simon yang mengalami penderitaan memikul salib. Keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Tentu saya yakin bukan hanya istrinya dan anak-anaknya, pasti dimulai dari Simon. Melalui pikul salib yang dipaksa oleh serdadu, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dari empati, simpati, sampai dijamah hatinya, sehingga terpaksa berubah menjadi setia. Dan bukan hanya ending pada salib yang didirikan di atas Golgota, tapi berlanjut dia menjadi pengikut salib. Dia menjadi pengikut pribadi yang tersalib itu. Dia menjadi pengikut Yesus. Mungkin saya percaya saat itu ketika dia melihat proses penyaliban, dia mendengar bahwa Yesus itu pembuat mujizat. Dia itu tidak bersalah, tapi dia harus menanggung semua itu. Dan Tuhan menjamah hatinya. Ada banyak peristiwa terjadi, kegelapan, gelap gulita selama sekian jam. Ada banyak tanda-tanda yang terjadi. Bisa jadi melalui semua itu, si Simon orang Kirene ini mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan dia mau percaya kepada anak manusia yang terpaku di atas kayu salib. Dan itu memberi dampak yang besar bagi keluarganya. Simon diselamatkan, istrinya, anaknya diselamatkan, keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dan Paulus berkata, Rufus orang pilihan yang terpuji. Orang lain tidak pernah Paulus katakan demikian, tapi Rufus yang perbuatan-perbuatannya, pelayanannya tidak dicatat dalam Alkitab, tapi mendapat salam khusus dari Paulus. Dan menarik Bapak Ibu, seorang yang tidak mengenal Yesus memikul salib Yesus, tapi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ketika berbicara tentang orang pilihan, Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang di dalam Kristus, yang sudah percaya kepada Kristus, dalam Efesus 1 ayat 4 di sana dikatakan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang telah ditentukan Allah dari semula. Untuk apa? Menjadi umat pilihan. Pertanyaan saya, di antara Bapak Ibu yang ada di sini, tolong angkat tangan. Ada nggak anggota keluarga yang belum menjadi Kristen? Ada? Tolong angkat tangan. Oke, pertanyaan saya, kenapa Bapak Ibu yang Kristen bukan mereka? Kenapa Bapak Ibu yang menjadi Kristen dan percaya Yesus bukan mereka? Dan sampai hari ini mereka juga tahu bahwa Bapak Ibu sudah Kristen. Kenapa mereka juga tahu bahwa keluarganya ada yang jadi Kristen, mereka tetap mengeraskan hati tidak mau menjadi Kristen? Karena menjadi Kristen itu gift, anugerah. Menjadi percaya kepada Kristus itu anugerah. Dan ketika kita menerima anugerah itu yang disebut orang pilihan. Maka kalau ada orang yang dipilih, maka ada yang tidak dipilih. Sudah otomatis. Ada 2 buah jeruk, saya ambil 1, itu pilihan saya. Yang 1 saya tidak ambil, berarti itu memang tidak saya pilih.
Atau ada jeruk, ada mangga, ada banyak pilihan. Saya memilih yang saya mau. Itu namanya kedaulatan saya, hak saya. Allah dalam kedaulatannya, dia memilih siapa yang mau dia selamatkan. Itu dia memiliki otoritas dan dia berdaulat atas itu. Maka kenapa Paulus dalam Efesus 2 katakan bahwa iman itu pemberian Allah, bukan usaha kita. Mungkin ada yang memberitakan Injil kepada kita, mungkin ada orang-orang tertentu Tuhan utus untuk memberitakan tentang Yesus, tetapi yang membuat kita percaya bukan dia. Yang membuat kita percaya adalah firman yang kita dengarkan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ketika kita dengar firman, kita mau percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu percaya kepada Kristus, maka Bapak Ibu, Paulus katakan adalah orang pilihan. Kalau belum percaya kepada Kristus, bagaimana orang itu bisa disebut orang pilihan? Tidak. Ketika dia sudah di dalam Tuhan, maka Rufus sebagai orang pilihan, dia adalah pengikut Yesus yang setia. Bukan hanya percaya, dia mengikut Yesus dengan setia. Generasi sebelumnya ibunya, dan dari ibunya turun kepada anaknya. Demikian juga Bapak Ibu, kita orang-orang yang percaya. Pak Mujiono punya anak, sudah menjadi Kristen, ya. Anaknya punya anak, cucunya juga Kristen. Nanti generasi ketiga, generasi keempat, semuanya menjadi pengikut Yesus yang setia. Bapak Ibu, ketika kita di dalam Tuhan, kita disebut orang pilihan. Karena apa? Dari antara sekian banyak anggota keluarga saya, 4 bersaudara. Yang 2, nomor 3 dan nomor 4 kami kan sudah bertobat, terima Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kata yang pertama dan kedua masih minum mabuk, masih perokok, dan masih hidup dalam kehidupan yang lama. Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu yang saya sebut Kristen KTP. KTP-nya saja Kristen. Karena dia lahir, dia sudah jadi orang Kristen. Dia tidak punya pilihan. Karena orang tua kakek nenek sudah Kristen, maka dia terlahir Kristen. Kakaknya otomatis Kristen. Tapi Kristen yang sejati adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, disitulah titik balik kita menjadi pengikut Yesus. Jadi kita ikut Yesus bukan karena keluarga kita Kristen. Kita ikut Kristus bukan karena saya dididik untuk supaya jadi orang Kristen. Saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dan saya mau mengaku bahwa dia adalah Juru Selamat hidup saya. Pengakuan kita itulah yang menjadi titik balik kita menjadi seorang Kristen. Makanya Roma pasal 10 ayat 9-10 dikatakan bahwa dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Makanya kenapa ada kelas baptisan dewasa? Sebelum mereka baptisan itu mereka sudah punya pengakuan iman. Mereka percaya, mereka kenal siapa itu Yesus. Mereka tahu siapa itu Yesus. Mengapa mereka harus dibaptis? Sebelum mereka dibaptis, mereka sudah punya pengakuan iman, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat saya secara pribadi. Mereka mau meninggalkan hidup lama mereka dan mereka mau hidup baru. Dan tanda hidup baru sebagai seorang yang mengikuti Yesus, mereka beri diri mereka dibaptis. Bapak Ibu, sebagai orang pilihan Allah, sebagai orang yang sudah diselamatkan, Rufus, ibunya, mereka menjadi kesaksian yang baik di dalam gereja. Mereka mungkin juga adalah pelayan Tuhan, sehingga Paulus begitu terkesan dengan kehidupan keluarganya Rufus ini. Bahkan ibunya Rufus adalah ibunya sendiri, ya. Dia sudah menganggap ibu Rufus sebagai ibu rohaninya, dan Rufus itu menjadi rekan pelayanan, dan Paulus memberikan salam kepada Rufus dan ibunya. Bapak Ibu, orang-orang yang mendapatkan salam dalam kitab surat-surat yang ditulis oleh Paulus adalah orang-orang yang tentu spesial, orang-orang yang khusus, yang sangat dihargai oleh Paulus di dalam pelayanan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita lihat bahwa dari seorang yang terpaksa memikul salib menjadi setia mengikuti Yesus. Saya ulang, dari orang yang terpaksa memikul salib menjadi orang yang setia
mengikut salib itu. Salib itu menjadi sebuah ikon tentang juru selamat, Yesus Kristus. Mungkin kita ketika menjadi Kristen awal-awal, ya, kita mungkin terpaksa. Ya, dari kecil dipaksa ke sekolah minggu, remaja dipaksa untuk ibadah. Bapak Ibu, ada hal-hal yang kita alami yang seringkali kita nggak menyenangkan kita, yang kita nggak suka dalam kaitan dengan kehidupan rohani kita. Disuruh baca Alkitab susah, terpaksa. Awalnya baca terpaksa, suruh doa terpaksa, suruh datang ibadah terpaksa. Bapak Ibu, mungkin mengawalinya susah. Kalau Bapak Ibu melakukannya dengan setia, dengan sabar, bertekun di dalamnya, maka satu waktu Bapak Ibu akan lihat dampaknya yang besar. Bukan hanya untuk Bapak Ibu saja, bagi generasi-generasi setelah Bapak Ibu, anak cucu cicit, menjadi generasi-generasi yang perkasa, yang kuat. Kita nggak tahu nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, keadaan dunia ini akan seperti apa. Tantangan yang dialami anak-anak kita lebih dari kita. Dengan kemajuan teknologi dan pengaruh filsafat yang luar biasa kuatnya, bisa jadi tantangan mereka akan sangat berat. Dan apa yang mungkin hari ini kita paksakan kepada mereka, kita mungkin dengan marah, kita paksa mereka untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan, paksa mereka untuk sungguh-sungguh berdoa, baca Alkitab. Tapi itu akan berdampak bagi kehidupan mereka belasan tahun ke depan. Ini sudah terjadi. Simon mungkin gak bisa terima saat itu, dipaksa memikul sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Tapi dia dengan rela menyelesaikan tugas itu. Dengan cara itulah Tuhan mempertemukan dia dengan dirinya. Dia diselamatkan, keluarganya diselamatkan. Mari Bapak Ibu menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang bagi kita itu saya kok dipaksa sih, kok ibadah kok dipaksa sih, kok baca Alkitab kok dipaksa sih. Ya, kelihatannya mungkin kami kesannya memaksa. Tapi Bapak Ibu, percayalah, ketika Bapak Ibu melakukan dengan setia, beribadah dengan setia, doa dengan setia, baca Alkitab dengan setia, yang terpaksa tadi akan berubah menjadi setia. Dan dampaknya bukan hanya Bapak Ibu, tapi anak, cucu, cicit akan menjadi generasi yang perkasa. Amin Bapak Ibu? Amin. Oleh karena itu mari kita belajar dari Rufus, orang pilihan, yang menjadi orang pilihan bukan karena Rufusnya, tapi ada tokoh di balik layar. Ada papanya, ada Simon orang Kirene, yang tadinya terpaksa memikul salib, akhirnya menjadi setia pengikut atau mengikut salib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
kasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat, nikmat sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.